Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Apple kembali meluncurkan seri MacBook entry level yakni MacBook Air M2. Perangkat ini merupakan seri MacBook termurah setelah MacBook Air M1. Ini merupakan seri kedua setelah Apple memutuskan beralih dari prosesor x86 ke Apple Silicon. MacBook Air M2 hadir sebagai penerus dari MacBook Air M1 yang hadir lebih dulu di 2020. Sesuai dengan penamaannya, perangkat ini menggunakan chip Apple M2 yang alami peningkatan performa dibandingkan Apple M1. MacBook Air memang selalu berhasil menjadi salah satu laptop ultra portable yang ringan, tipis, namun tetap memiliki performa gahar. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan MacBook Air M2. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain bodi makin kompak. Sobat mungkin lebih suka dengan sebuah laptop yang punya ukuran kecil dan ringan, agar mudah dibawa kemana saja. Jika dibandingkan dengan seri MacBook Pro, sobat akan prefer dengan bodi yang lebih kompak pada MacBook Air M2. Perangkat ini hadir dengan bobot yang ringan, hanya 1,24 kg saja. Bobotnya pun lebih ringan dibanding seri sebelumnya. Laptop ini memiliki desain yang lebih portable, sekitar 20% lebih kecil ketimbang generasi sebelumnya. Bodinya memang begitu slim dan tipis, tidak lagi menawarkan ujung-ujung berbentuk lancip. Kini desainnya jadi lebih mirip dengan varian Pro karena tawarkan ujung yang lebih tumpul. Laptop ini gunakan bahan material magnesium dengan desain unibody aluminium, membuatnya terasa begitu premium dan tampil memukau. MacBook Air M2 mengalami pengurangan ketebalan bodi yang sebelumnya mencapai 1,61 cm, kini hanya 1,13 cm. Dengan begini, perangkat bisa lebih mudah diselipkan di sela-sela buku dalam tas, agar aktivitas kuliah atau kerja bisa menjadi lebih praktis. Sobat pun dapat memilih 4 varian warna yang menawan, yaitu perak, abu-abu, starlight, dan midnight. Kedua, usung webcam Full HD. Tidak seperti model lama dan mayoritas laptop lain yang masih suguhkan resolusi 720p. Kini webcam di MacBook Air M2 mengusung kamera FaceTime 1080p. Dengan resolusi Full HD, maka kualitas dan ketajaman video ketika meeting online lebih meningkat. Tidak ada lagi gambar buri ketika live streaming dan video call. Sobat bisa tampil semaksimal mungkin untuk memberikan impresi baik pada kolega, teman kuliah, dosen, ataupun para audiens. Webcam laptop ini juga memiliki fitur yang dapat selalu meletakkan subjek di tengah-tengah frame, sekalipun ketika pengguna bergerak menuju tepian frame. Ketiga, performa lebih powerful. Di sektor performa, MacBook Air M2 punya performa yang lebih nampol dibanding MacBook Air M1. Tak seperti kebanyakan prosesor laptop lainnya yang menggunakan arsitektur x86, Apple M2 merupakan chip yang berbasiskan ARM. Chip Apple M2 sendiri menyuguhkan 8 inti yang terbagi menjadi 2 klaster berformat 4+4, mencakup 4 inti performa dan 4 inti hemat daya. Sementara pada kemampuan grafisnya, chip ini terbagi menjadi 2 konfigurasi yang berbeda. Konfigurasi paling dasar menggunakan GPU 8 core, sedangkan varian tertinggi menggunakan GPU 10 core. Dibuat dengan proses fabrikasi 5 nanometer, chip Apple M2 tidak hanya powerful, melainkan juga hadirkan efisiensi daya yang begitu tinggi ketimbang mayoritas prosesor Intel dan AMD. Apple juga mengklaim kalau chip Apple M2 ini mengalami peningkatan CPU sebanyak 40%, GPU sebanyak 35%, dan kemampuan Neural Engine sebanyak 40% dibandingkan chip Apple M1. Di dalamnya terdapat sebanyak 20 miliar transistor, yang notabene merupakan 25% lebih banyak dibanding chip M1. Selain itu, chip ini memiliki peningkatan bandwidth memori hingga 100 GB per detik, serta mencakup hardware neural network terdedikasi di dalam Neural Engine 16 core. Hal ini membuatnya sanggup menjalankan sebanyak 15,8 triliun pengoperasian setiap detiknya. Apple juga mengklaim bahwa kemampuan chip M2 meningkat 1,4 kali lipat dibanding M1 dengan konsumsi daya yang sama. Keempat, dibekali port pengecasan MagSafe.
Sobat tentunya mengenal fitur MagSafe di seri iPhone 12. Kini fitur MagSafe turut hadir di MacBook Air M2 sebagai port pengecasan, sehingga menyisakan 2 port USB-C untuk keperluan yang lain. Keberadaan port MagSafe sangat layak diapresiasi, karena model M1 sebelumnya hanya dibekali 2 port USB-C. Selain itu, Apple juga sudah menyertakan kabel USB-C ke MagSafe 3. Kelima, audio lebih nendang. Jika MacBook Air M1 hanya dibekali stereo speaker biasa, kini Apple membekali MacBook Air M2 dengan 4 buah speaker. Speaker dan mikrofonnya terletak di antara keyboard dan layar, mengusung mic array sebanyak 3 buah dengan tangkapan suara yang bersih berkat algoritma beamforming yang canggih. Keempat speakernya pun mendukung audio spasial yang membuat aktivitas menonton atau mendengarkan lagu seolah-olah berada di bioskop. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya MacBook Air M2 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, ketersediaan port minim. Jika laptop Windows di kelas harga yang sama, tentu sobat akan melihat beragam port yang melimpah ruah. Namun berbeda dengan MacBook Air M2 yang menawarkan jenis port yang cukup terbatas. Laptop ini tidak memiliki port HDMI. Padahal saat ini port HDMI adalah standar yang umum diterapkan pada fasilitas-fasilitas perkantoran seperti TV dan proyektor. Sobat juga tidak akan menemukan slot microSD yang hampir semua laptop Windows punya. Bagi yang hobi melakukan transfer data, sobat harus selalu mempersiapkan card reader eksternal. Laptop Apple 1 ini hanya menyediakan port USB-C sebanyak 2 buah. Hal ini akan membatasi jumlah aksesoris yang bisa digunakan dalam sekali waktu. Sobat bisa saja menggunakan USB hub, namun ini mengharuskan sobat untuk memenuhi isi tas dengan sesuatu yang semestinya tidak diperlukan. Kedua, casan 67 watt dijual terpisah. Port USB-C yang ada di MacBook Air M2 tak hanya berfungsi sebagai DisplayPort, melainkan juga untuk pengisian daya. Apple sudah sediakan adapter di dalam kemasan, namun daya yang didukung hanya 30 watt. Sebenarnya MacBook Air M2 hadir dengan dukungan pengisian daya 67 watt, namun fitur tersebut tidak langsung dipakai lantaran mengharuskan sobat untuk membeli adapter 67 watt secara terpisah. Ketiga, tanpa refresh rate tinggi. Meski MacBook Air M2 bukan ditunjukkan sebagai laptop gaming, namun kekuatan chipnya sebenarnya lebih dari cukup untuk mendapatkan frame rate tinggi saat bermain game. Sayangnya refresh rate layar perangkat ini mentok di 60 Hz. Keempat, harga nanggung. Harga MacBook Air M2 akan membuat sobat kebingungan harus memilih yang mana. MacBook Air M2 dijual di kisaran harga 18 jutaan, yang notabene lebih mahal 3 juta dibanding model M1. Dengan begitu, kemungkinan sobat akan lebih memilih model M1, lantaran tidak begitu membutuhkan fitur-fitur yang ada di M2. Soalnya ukuran layar M1 juga masih punya kualitas di atas rata-rata untuk standar zaman sekarang, serta memiliki konfigurasi storage yang sama persis. Bukan tidak mungkin konsumen akan lebih condong membeli model lama untuk menghemat budget. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan MacBook Air M2. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli laptop ini. Gimana sob, apakah MacBook Air M2 ini layak untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!